Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Para hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah ketika kita bisa bangun di pagi hari, membuka mata kita. Artinya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk beramal soleh dan memohon ampun dari dosa-dosa yang kita lakukan. Di antara tempat jamaah yang hari ini duduki, mungkin sudah ada saudara-saudara kita yang lebih dulu Allah panggil hari ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan diangkat derajatnya. Dan bagi kita semua yang masih hidup, semoga bisa hidup mulia sampai kalau meninggal mati dalam keadaan husnul khatimah. Para hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, ada sebuah ayat surat An-Nahl ayat 90 yang ini sering diulang-ulang oleh khotib Jumat, dibaca biasanya pada khutbah kedua. Ayat yang berbicara tentang keadilan. Para hadirin, ternyata kehidupan ini akan beres kalau ditegakkannya keadilan. Maka betapa hebatnya para pendiri-pendiri bangsa, founding father bangsa kita ini, yang merumuskan Pancasila sampai sila kelima, yaitu tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika ini tercapai, maka akan terjadi sesuatu yang sangat hebat. Rakyatnya akan damai, rakyatnya akan makmur, bahkan mungkin bisa menjadi negara superpower. Sebagaimana kalau kita merujuk ke dalam sejarah manusia, dengan ada sebuah pemerintahan yang adil, terjadi kehebatan yang luar biasa. Sebagai contoh, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, beliau memimpin dengan seadil-adilnya sampai memiliki gelar yang namanya Al-Faruq, pembeda. Dan pada pemerintahannya didirikanlah undang-undang pengadilan. Hukum-hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya. Karena ditegakkan dengan seadil-adilnya, sampai membuat penduduk Madinah itu tidak jutaan penduduknya, para hadirin. Hanya ya puluhan ribu paling banyak. Pada waktu itu Islam itu tidak banyak. Hanya Madinah saja, ditambah mungkin muhajirin, tetapi dengan keadilannya itu bisa menggetarkan dunia. Bahkan dalam waktu yang sangat singkat,
bisa mengganti permainan percaturan dunia, mengalahkan negara superpower Romawi dan Persia. Karena apa? Pemimpinnya dapat dipercaya. Sehingga wajar orang Romawi penasaran, siapa sih pemimpin umat Islam? Datang dari gurun, tidak diperhitungkan, gak berpengalaman perang, kok ujug-ujug bisa jadi hebat begini? Diutuslah seorang delegasi datang ke Madinah. Datang tuh delegasinya. Aku pengen ketemu raja kalian. Kata penduduk Madinah, mohon maaf tuan, kami tidak punya raja, tapi kami punya pemimpin namanya Amirul Mukminin. Ya udah, itu dia. Tunjukkan di mana istananya. Maaf tuan, Amirul Mukminin tidak punya istana. Lalu di mana tempat tinggalnya? Bawa aku ke sana. Mari ikutin kami. Diikutin teh, yang kebayang para hadirin, oleh delegasi Romawi, penakluk superpower teh, istananya gimana, megah, hebat, keren. Dibawa malah ke perkampungan. Ini kami mau dibawa kemana? Kok gini? Nggak seru, bukan ibu kota. Dibawa ke pelosok. Dilihatnya siapa? Ada Umar bin Khattab sedang tidur dengan telanjang tanpa pengawal satupun di bawah pohon kurma. Geleng-geleng kepala para hadirin. Ini pemimpin superpower. Akhirnya ketika Umar bangun, baru dia berkata, wahai Amirul Mukminin, sekarang saya baru paham, Anda benar-benar pemimpin sejati. Anda bisa tidur dimanapun dengan aman, tak satupun rakyat yang berani menyakiti Anda, karena Anda adil. Beda dengan pemimpin kami. Pemimpin kami mah zolim. Boro-boro bisa tidur begini, tidurnya aja harus di kamar, pengawalnya ketat sekali, belum lagi dikelilingin oleh dayang-dayang, ada yang mijitin telinga segala macam, karena pemimpin kami mah zolim. Saya paham kenapa Anda menjadi hebat hari ini, karena keadilan Anda. Semua rakyat tentram di bawah kepemimpinan Anda. Sehingga para hadirin, suatu hari ketika Umar bin Khattab diskusi bersama sahabatnya, ada datang 3 pemuda, yang 2 pemuda itu kakak beradik, yang satunya orang asing. Orang asing dibawa, diseret oleh kedua pemuda itu, lapor, ya Amirul Mukminin, tolong tegakkan hukum seadil-adilnya dengan hukum Allah. Kisos nih pemuda ini, kami menuntut balas karena pemuda ini telah membunuh ayah kami. Kaget Umar, dilihat wajahnya, kayaknya gak ada wajah-wajah penjahat pembunuh. Benarkah Ananda melakukan itu? Betul Amirul Mukminin, saya adalah orang jauh dari sana, tapi ditugasin oleh kaumku untuk mengurus muamalah di sini. Di tengah perjalanan aku kecapean, hingga kudaku aku ikat, aku tertidur, dan tahu-taunya kuda aku kabur, putus talinya, merusak tanaman si bapak ini, si bapak mereka. Kebunnya marah, rusak, marah, kuda saya dibunuh. Ketika aku bangun tahu kuda itu satu-satunya kendaraanku dibunuh, sampai emosi, ya tanpa sadar aku pukul tuh kakek-kakek itu, sehingga meninggal dunia. Sungguh Amirul Mukminin, saya khilaf. Hei 2 anak muda, kalau bisa kalian maafkan atau menuntut dia tebusan. Ini pemuda ini sangat baik, bukan sembarangan, dia semata-mata khilaf, maafkan dia. Enggak ya Amirul Mukminin, hukum harus ditegakkan, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Umar bimbang, tetapi tetap hukum itu harus berdiri lurus, tidak boleh pilih-pilih. Akhirnya dalam kebimbangannya itu, si pemuda tadi tahu kegelisahan Umar. Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah, saya ikhlas, saya rela. Tapi sebelum aku dihukum mati, aku minta 1 permintaan. Beri waktu 3 hari. Aku ingin pulang ke kampung halamanku, menguruskan hutang-hutangku dan amanah-amanah yang aku bawa hari ini. Aku tidak mau mati punya hutang, aku tidak mau mati amanah belum beres. Izinkan ya Amirul Mukminin. Amirul Mukminin secara pribadi ingin sekali mengizinkan,
Tapi tadi, apakah si dua pemuda tadi percaya tidak sama orang asing, minta izin, mau dihukum mati? Ya, selayaknya kita para hadirin tidak percaya. Protes, ya Amirul Mukminin, kami tidak percaya. Apa jaminannya kalau dia bisa balik lagi untuk dihukum mati? Ini orang asing, kita gak tahu orang mana. Akhirnya dalam kebimbangan itu muncullah seorang sahabat mulia, Salman Al-Farisi. Ya Amirul Mukminin, izinkanlah si pemuda ini untuk pulang. Biar saya yang jadi jaminannya. Awas kamu Umar, hati-hati, jangan sekate-kate. Itu kamu nyawanya taruhannya. Ini orang asing berbahaya, kenapa kamu mau? Enggak ya Amirul Mukminin, saya percaya. Saya siap berkorban untuk dia jadi jaminan. Akhirnya dengan berat hati Umar bin Khattab dan dua pemuda itu mengizinkan si pemuda itu pulang. Udah diberi waktu 3 hari, 1 hari, 2 hari, dan waktu ketiga harinya, waktu eksekusi sudah tiba. Tak ada tanda-tanda si pemuda itu muncul, para hadirin. Penduduk Madinah udah ngumpul menyaksikan eksekusi. Semuanya tegang, menangis. Kalau harus Salman Al-Farisi yang mulia itu dihukum mati padahal tidak punya dosa, karena jadi jaminan. Dua pemuda itu juga nyesek. Tapi gimana? Udah terlanjur, hukum tetap harus tegak. Akhirnya pas hari ketiga, waktu eksekusi udah siap, Salman udah mau ke situ, udah mau di Algojo. Umar gelisah, bimbang, ini gimana ya Allah? Saya gimana? Masa harus tega membunuh sahabat mulia? Di kejauhan datang si pemuda itu dengan lari terpontang-panting sampai jatuh bangun, sampai debu-debu pasir itu berterbangan. Datang dengan tersengal-sengal, dia memohon maaf. Ya Amirul Mukminin, mohon maaf urusanku begitu panjang. Hampir saja saya akan mengorbankan sahabat mulia. Alhamdulillah urusanku begitu banyak. Kudaku di tengah jalan mati karena dikencang, gak kuat. Akhirnya aku lari ke sini ya Amirul Mukminin. Seandainya kalau terlambat aku mencelakakan saudaraku. Sekarang aku ikhlas. Silahkan tegakkanlah hukum-hukum Allah dengan seadil-adilnya. Amirul Mukminin makin deg-degan, para hadirin. Ini pemuda luar biasa. Anak muda menepati janji padahal mau dihukum mati. Tidak peluntat-pelintut, tidak bela sana, bela sini, minta maaf sana, minta maaf sini. Dengan kesalahan dia tanggung jawab. Itulah seorang mukmin yang benar, para hadirin. Beda ada orang punya salah, udah jelas-jelas dari dulu punya salah, dilaporin. Nah, sana sini, beda. Masih pemuda ditanggung jawab. Ini aset, kata Umar. Aduh, ya Allah, ini anak muda aset umat Islam. Tapi sebelum dieksekusi, Umar nanya dulu. Hei anak muda, mengapa engkau susah-susah payah kembali ke sini? Padahal kau bisa kabur dan menghilang. Kami tidak tahu alamat kamu di mana. Dengan napas tersengal-sengal, dan ini dicatat oleh sejarah, para hadirin. Inilah kehebatan umat Islam. Si pemuda itu menjawab, ya Amirul Mukminin, aku kembali agar jangan sampai ada yang mengatakan di kalangan kaum muslimin tak ada lagi kesatria yang menepati janjinya. Hati Umar berkeping-keping, tak tega. Dalam ketak-tegaan itu penasaran, nanya juga sama Salman. Engkau Salman, mau-maunya kau jadi jaminan orang asing yang baru kamu kenal, nyawamu taruhannya. Kenapa begitu? Salman menjawab, aku melakukannya agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi rasa saling percaya dan mau menanggung beban saudaranya. Para hadirin, Allahu Akbar. Ini sesama muslim benar-benar menjadi satu tubuh, para hadirin. Inilah yang membuat muslim walaupun sedikit menjadi superpower. Bagaimana musuh-musuh Islam ini selalu mengadu domba, main pion-pion, catur-catur di kelompok-kelompok, punya kepentingan sendiri-sendiri. Sekarang perang, kalimatnya sama, takbir, Allahu Akbar. Nauzubillah, para hadirin. Mau jadi apa kita ini? Sampai sesama muslim saling lapor, sampai ada yang meninggal, ulama di penjara, Allahu Akbar. Sampai tokoh Islam yang mungkin hari ini berjasa dilaporin juga. Mau jadi apa kita ini?
Kalau bukan sesama muslim, sesama bangsa. Kan kita udah terikat perjanjian Bhinneka Tunggal Ika, sesama bangsa. Kita ini semua adalah sesama manusia, sesama bersaudara. Kalau kita terus-terusan perang di medsos, pada kenyataan saling lapor, mau jadi apa kita? Padahal kondisi kita hari ini menderitanya luar biasa. Hutang menggunung, Covid gak ujung-ujung, belum lagi moral, korupsi di mana-mana. Waduh, ancur-ancuran kita. Babak belurnya dari pusat sampai ke bawah, ancur-ancuran. Karena apa? Pantesan kita tidak jadi bangsa yang elegan. Karena kita sesama bangsa saja saling seuzon, tidak ada saling kepercayaan. Beda dengan pemuda ini yang dididik pada Umar bin Khattab, semua saudaranya teh begini. Sesama saudara teh udah merasa satu tubuh. Yang pemudanya selalu menepati janji, siap bertaruh, rela berkorban demi saudaranya. Ini mah boro-boro rela berkorban. Ada saudara mati, ada yang tepuk tangan. Auzubillah para hadirin. Ngeri kita. Harus dievaluasi keislaman kita para hadirin. Akhirnya para hadirin menyaksikan kedua pemuda mulia itu. Si dua penuntut tadi berteriak, tersentuh hatinya. Saksikanlah wahai kaum muslimin, kami telah memaafkan saudara kami itu. Aduh, kamu kenapa lagi? Kata Umar. Dari kemarin kamu ngotot harus dihukum mati, ujug-ujug begini. Apa yang kalian lakukan? Ya betul Amirul Mukminin, kami memaafkan dia agar jangan sampai dikatakan di kalangan kaum muslimin tak ada orang yang mau memberi maaf dan kasih sayang kepada saudaranya. Semuanya hening, para hadirin penduduk Madinah nangis terharu, takbir menyaksikan kemuliaan sahabat-sahabat Nabi yang dibina dengan agama yang benar. Makanya wajar menjadi penguasa dunia yang superpower, padahal negara yang kecil sekali. Kalau kita hari ini menjadi penduduk yang banyak, tidak ada apa-apanya, karena belum tertanam satu kesatuan yang disebut dengan Persatuan Indonesia, dan belum tercapai keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Para hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Dari kisah yang tadi saya ceritakan, maka wajar Allah memerintahkan, dan khatib selalu tidak bosan untuk menyampaikan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idzukum la'allakum tazakkarun. Ditutup dengan sebuah ayat nasihat agar kalian tazakkur. Bahasa indah sekali ini Allah. Hikmahnya akan luar biasa kalau ini ditegakkan. Allah memerintahkan satu, berbuat adil. Berbuat adil itu adalah lawan kata dari zalim. Menempatkan sesuatu proporsional, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Setelah keadilan ditegakkan, maka berbuat ihsanlah. Berbuat ihsan itu kita harus memiliki di atas adil. Bahkan kalau perlu orang yang jahat, balas dengan kebaikan. Dan Allah gunakan kata ihsan ini yang paling sering adalah membalas kebaikan orang tua. Bagaimana bisa kita para hadirin sebagai anak membalas kebaikan orang tua melebihi kebaikan mereka? Kalau pakai urusan duniawi nggak ada, para hadirin, nggak akan bisa, nggak akan terbayar. Yang ada mah orang tua tekor rugi ngurus kita. Dengan bahasa ihsan ternyata bakti kita bukan sifatnya hanya duniawi. Duniawi mah bisa terukur, tapi ketika kita bisa mengangkat derajat orang tua dengan kesolehan kita, dengan doa-doa kita, sampai di hadis Bukhari dalam Adabul Mufrad, sampai ada orang tua yang disiksa di alam kubur, berhenti disiksanya karena apa? Tangisan seorang anak yang soleh. Sampai dimuliakan, dapat VIP di surganya. Kenapa ya Allah saya bisa begini? Padahal kami dulu punya dosa banyak. Kenapa dimuliakan? Kau telah berhasil mendidik anakmu. Para hadirin, inilah aset. Ketika punya anak soleh, jangankan di akhirat, di dunia saja diangkat derajatnya. Coba kita perhatikan, para hadirin.
Bagaimana ibundanya Ustadz Abdul Somad meninggal dunia, jamaahnya ribuan, padahal dia bukan pejabat, bukan siapa, yang nyolatinya banyak, diangkat oleh anak. Makanya anak yang berbakti itu adalah menjadi anak soleh, bukan hanya ngasih duit mah terbatas. Kemudian wa ita idil kurba, harus punya rasa empati kepada sesama. Wa yanha anil fahsya'i wal munkar wal bagi, dan harus ada sekelompok orang yang bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar dan penganiayaan. Nah, kelompok ini berat para hadirin. Kita semua umat Islam itu selalu rada-rada takut nih untuk menjadi orang-orang kelompok ini. Kalau amar ma'ruf mah gampang, bisa dilakukan sama siapapun. Tapi kalau mencegah perbuatan fahsya dan munkar itu berat, karena resikonya luar biasa. Nyawa taruhannya, hidupnya akan dihantam oleh siapapun karena melawan. Fahsya, al-munkar, al-bagi. Al-fahsya itu adalah dosa yang bawa-bawa orang lain. Kalau al-munkar itu tidak perlu pakai agama, pakai norma biasa aja, norma adat udah tahu itu teh salah. Seperti perbuatan LGBT. Ya, dia sih memang alasannya hak asasi manusia. Tapi kalau kita biarin, Allah siksa, banjir semua, hancur semuanya sama orang-orang solehnya. Kalau kita diam saja. Bahkan yang membuat mosi integral NKRI yaitu Muhammad Nasir, beliau sebelum wafatnya memberikan surat yang sangat berharga. Takutlah kalian kepada suatu masa di saat doa-doa kalian tidak akan pernah didengar oleh Allah. Ini serem para hadirin, dan memang ada hadisnya. Di saat kalian melihat kemungkaran, kalian diam saja, Allah tidak akan pernah mendengar doa-doa kalian, walaupun kalian harus sampai nangis darah. Itulah para hadirin, ulama rela berkorban, di penjara, di apapun. Kenapa? Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ini semua kalau keadilannya ada tidak akan terjadi. Kalau keadilan tidak ada, maka terjadi perbuatan keji di mana-mana, penghina agama di mana-mana merajalela, yang melecehkan agama di mana-mana merajalela, al-munkar di mana-mana, termasuk penganiayaan, bahkan nyawa bisa menjadi murah karena keadilan tidak ditegakkan dengan sungguh-sungguh. Kata Allah, ya'idzukum la'allakum tazakkarun. Ini nasihat supaya kalian bertazakur. Tazakur itu supaya ingat bagaimana Allah menurunkan aturan itu pasti dengan sebaik-baiknya. Sehingga para hadirin, saya rada sebel. Hari ini ada pengumuman provinsi yang miskin, Aceh misalkan, padahal ke-6 dibully habis-habisan. Padahal kan ke-1 sampai ke-5-nya apa? Karena apa coba Aceh diserang? Ini orang-orang seperti ini dibiarin para hadirin, berbahaya para hadirin. Pemecah belah bangsa kita lagi adem-ademnya, dipecah belah orang-orang seperti ini. Nauzubillah min dzalik. Dan saya mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD. Pernah dia khutbah Jumat menyampaikan begini, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Kalau kalian menghukumi manusia, hukumlah dengan seadil-adilnya. Negeri itu akan hancur, sebuah negara ketika ketidakadilan terjadi, maka akan kerusakan secara permanen, lama-lama akan menjadi kehancuran yang luar biasa. Itulah pesan dari Bapak Mahfud MD yang perlu kita renungkan. Mudah-mudahan para hadirin dari khutbah ini kita menjadi orang-orang yang adil dalam berkeluarga, adil dimanapun kita berada, di perusahaan kita menjadi orang yang adil, diberi amanah apapun kita menjadi orang yang adil, bisa menempatkan sesuai tempatnya. Itulah ajaran Islam yang mulia bagi kita semua. Subhana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wa amal allazi yuballighuna ila hubbika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.